Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan nama saya Rizal Moro dengan 23115498 kelas CF02. Di sini saya akan mengerjakan tugas evaluasi fasa perkuliahan keempat arsitektur komputer. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer? Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Memori internal dalam konteks sistem komputer merujuk pada penyimpanan langsung yang terdapat di dalam unit pemrosesan komputer itu sendiri. Ini termasuk berbagai jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Peran utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh program yang berjalan, serta menyediakan instruksi kepada CPU untuk dieksekusi. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Yang pertama yaitu RAM. RAM adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh program dan sistem operasi. Data di RAM dapat diakses secara acak oleh CPU, yang memungkinkan untuk eksekusi instruksi dengan tepat. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat komputer dihidupkan. Lalu yang kedua, cache memory. Cache adalah memori yang terletak di antara CPU dan RAM, digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses secara sementara. Cache memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada RAM, bantu mempercepat kinerja komputer dengan meminimalkan waktu akses ke data yang paling signifikan. Nomor 3, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Berikan contoh dampak dan dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer karena mempengaruhi seberapa banyak data dan instruksi yang dapat diakses dan diproses secara bersamaan. Jika kapasitasnya tidak mencukupi, komputer bisa mengalami kinerja yang lambat atau bahkan kegagalan dalam menangani aplikasi yang membutuhkan ruang memori lebih besar. Contoh dampaknya bisa berupa penurunan kecepatan respon aplikasi, atau bahkan sistem operasi tidak dapat menjalankan beberapa program sekaligus. Nomor 4, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Itu pertama-tama load data dan instruksi dari program dimuat ke dalam RAM dari media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Lalu execute. CPU menggunakan instruksi yang terdapat di RAM untuk melakukan operasi yang diinginkan. Lalu store, hasil dari operasi yang dilakukan oleh CPU disimpan kembali ke RAM sebelum akhirnya bisa disimpan kembali ke media penyimpanan jika dibutuhkan. Nomor 5, bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer masa depan. Peningkatan kecepatan dan kapasitas RAM dan cache semakin cepat dan lebih besar dari kapasitasnya, memungkinkan komputer untuk menangani lebih banyak data dan instruksi dalam waktu yang lebih singkat. Lalu inovasi dalam teknologi non-volatil, pengembangan memori non-volatil seperti NVRAM yang mempertahankan data bahkan saat komputer dihidupkan, menggabungkan kecepatan RAM dengan ketahanan penyimpanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.